Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر لنا ولا تعسر علينا منكم يا كريم. معاشر الجماعة رحمكم الله. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kembali kita dapat bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim, berinteraksi, melanjutkan kajian-kajian tafsir hadis sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Jadi beberapa hari, 1-2 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, tinggal kapan awal Ramadan atau 1 Ramadan itu kalau hitungan hisab ya bisa saja kan Sabtu gitu ya, hitungan hisabnya itu Sabtu. Jadi Sya'ban berarti tidak 30 hari kalau Sabtu. Tetapi kalau misalnya pakai metode yang bareng antara hisab dan ru'yat, hisabnya mulai hari tanggal 29 ya akhir malam tanggal 30 atau tanggal 1 nggak ketahuan tuh, malam akhir tanggal 29 misalnya Sya'ban, yaitu jatuh pada hari Jumat. Nah, apakah besok tanggal 1 atau tanggal 30? Kalau dalam hadis Nabi kan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Silahkan lihat itu atau meru'yat itu bulan. Bulannya bulan sabit, bulan yang baru nongol. Kapan? Ketika matahari pas tenggelam. Di situ dilihat berapa derajat, kemudian itu ketinggiannya atau ketebalannya, ketinggian lah namanya ya. Kemudian sudut posisinya, elongasinya. Nah, kalau kriteria tertentu misalnya mabim, apakah besok sudah masuk atau tidak, itu ru'yat setelah dilihat. Tapi kalau sudah kelihatan mau seberapa besarnya pun kata Nabi ya itu puasa besok, artinya besoknya tanggal 1 Ramadan, tidak lagi menunggu besok itu tanggal 30. Kalau sudah kelihatan bulan berarti tanggal 1 Ramadan ya. Jadi ada dua, satu yang melihat dari sisi hisab saja, begitu 0 ya sudah masuk gitu. Jadi nggak usah nunggu tanggal 30, pokoknya tanggal 29 habis, besok tanggal 1. Tapi ada yang harus melihat dulu bulan gitu. Memang kan kalau dalam Quran faman syahida minkumus syahr falyasum, siapa yang menyaksikan adanya bulan itu ya puasa. Dalam hadis begitu juga, sumu li ru'yati, berpuasalah lihat bulan gitu. Tapi metodologi kita dibenarkan dua-duanya, silahkan pakai hisab
atau melihat secara ru'yat gitu ya. Nah, kita tunggu apakah nanti hari Sabtu ataukah Sabtunya dihitung tanggal 30 Sya'ban sehingga masuk Ramadannya hari Ahad gitu. Dua-duanya sangat mungkin untuk besok ini. Tidak ada kesepakatan sepertinya, karena kalaupun habis bulan Sya'ban itu di hari Jumat itu sore, kelihatannya bulannya masih sangat kecil gitu, tidak memenuhi standar ASEAN Mabim. Jadi mungkin kalau saja bisa dilihat di Aceh, tapi Indonesia biasanya ya sudah, itu puasa saja. Kan yang paling pertama akan kena itu Aceh. Kalau Indonesia Timur mungkin masih di bawah ufuk ya, karena perbedaan waktunya cukup 2 jam, itu bisa 2 derajat di bawah ufuk. Ufuk artinya standar nolnya, di bawah nol, masih minus. Mungkin Indonesia Tengah minus 1 kurang gitu ya, sekian derajat, atau Timur mungkin minus hampir 2, boleh jadi begitu. Tapi Barat mungkin bisa jadi, terutama Aceh dan kawasan pesisir Sumatera bagian utara, boleh jadi sudah masuk gitu. Wallahu alam, nanti kita lihat. Lalu kemudian mau ngikut mana silahkan saja. Dua-duanya sekira itu ada dan dibenarkan dan bisa dipertanggungjawabkan, saya kira begitu. Tidak usah ramai lagi gitu. Nah, kita ke kajian dulu sebentar, nanti mungkin di ujung kita bicara sedikit soal Ramadan ya. Kita awali rangkaian kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Pertama tentu kita niatkan bahwa mudah-mudahan kita dengan baca suratul Fatihah ini Allah memberikan keberkahan, kesuksesan, keafiatan, kesehatan dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Yang kedua, Fatihah itu juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sakit, sedang gangguan kesehatan, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya dan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali, diafiatkan kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, mungkin ada saudara-saudara kita yang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah menjaga dan juga melancarkan segala tugas-tugasnya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilindunginya. Dan yang keempat, Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang masih terhimpit dengan persoalan-persoalan kehidupan yang luar biasa, seperti kena musibah, bencana, longsor, banjir, bahkan tekanan-tekanan perang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kehidupan yang normal, yang damai seperti kita dan pada umumnya yang diharapkan oleh manusia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan masih bicara soal pakaian, saya ingin sedikit mereview, mengulang kembali poin pentingnya di pembahasan yang lalu, bahwa pakaian itu ada dari sisi fungsi ya. Fungsinya pakaian itu dalam Al-Quran sudah disebutkan, dari mulai menutup aurat, kemudian untuk perhiasan, kemudian untuk perlindungan dari panas maupun dari cuaca dingin, lalu kemudian juga perlindungan dalam berperang. Dan juga pakaian itu bisa dijadikan alat bukti dalam kasus kriminal, misalnya dengan cara uji forensik atau dengan scientific analysis crime. Itu di Al-Quran itu disebutkan di surah Yusuf terutama, baik uji forensik maupun analisis scientific analysis crime. Kemudian pakaian itu juga dalam hadis-hadis Nabi, di samping punya fungsi tadi, ada juga modelnya, coraknya, bahkan warnanya itu disebutkan. Nabi senang berpakaian warna apa, itu kemarin kita sudah bahas di berbagai hadisnya, dan kita berkesimpulan bahwa pakaian warnanya apapun, asal misalnya itu cocok dengan selera kita dan sesuai dengan di mana tempat kita berpakaian atau memakai pakaian itu, maka itu dipersilahkan saja gitu. Silakan. Itu soal warna. Soal model juga demikian, tetapi ada ukuran-ukuran yang harus dipenuhi, misalnya tangan panjang dan lain sebagainya. Kemudian hukum. Nah, ini persoalan-persoalan yang
mengemuka pada kehidupan bermasyarakat adalah terkait dengan hukum berpakaian itu, terutama memanjangkan ukuran ke bawah, apakah itu sarung atau gamis, komis, atau mungkin pakaian-pakaian jubah dan lain sebagainya. Nah, itu ada ukuran-ukuran yang kita anggap pemahaman itu begitu totalitas atau bahkan disebut ekstrim atau pokoknya sangat kuat gitu, bahwa misalnya pakaian yang di bawah mata kaki itu adalah isbal, dan isbal itu Allah berikan ganjarannya neraka gitu, kalau memanjangkan pakaian seperti itu, hadis-hadis Rasulullah yang kemarin kita bahas. Tetapi kemudian ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaiannya isbal juga, sehingga nanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau begitu saya termasuk yang isbal ini. Nah, Nabi menyampaikan, itu Anda tidak termasuk kepada kelompok itu, karena Anda berpakaian seperti itu sampai ke bawah lewat mata kaki, tapi hati Anda tidak termasuk yang sombong. Nah, jadi kalau dari sini ada dua versi, itu dua kutub tuh. Kutub pertama totalitas, apapun alasannya isbal itu nggak boleh, haram, masuk neraka, nggak dipandang di hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teksnya begitu di hadis-hadis Rasulullah. Tapi dari sisi lain enggak, katanya enggak isbal kalau tidak sombong meskipun di bawah mata kaki gitu. Itu jadi ada pendapat seperti itu, dan itu adalah hadis juga sama, dan itu Abu Bakar termasuk golongan yang di sini, tapi Nabi jamin tidak ya, artinya apa? Nah, kalau begitu kan itu versi hukum itu paling tidak dari sisi ini ya kita pilihlah, kita mau yang mana. Jangan orang yang pakaiannya di setengah betis kita ledek, atau sebaliknya jangan kita tuduh kafir terhadap orang yang pakaiannya di bawah mata kaki misalnya, begitu. Kalau melihat teks-teks yang kemarin itu beberapa hadis, bukan satu hadisnya, banyak. Nah, apakah di samping dua posisi itu, pendapat itu, sudut pandang itu, ada pendapat lain atau pandangan yang lain? Dan ternyata ada, itu di hadis Rasulullah SAW di bab yang kemarin juga. Jadi ini mungkin yang boleh disebut dalam konteks sekarang itu yang disebut moderat itu, moderat itu. Nah, apa yang moderat itu? Kalimatnya itu di hadis Rasulullah SAW, warfa izarroka, jadi tinggikan izarmu, sarungmu, jubahmu, sampai mana? Ila nisfis saq, sampai pertengahan betis. Fa in abaita, nah, kalau engkau nggak mau begitu, enggan dengan alasan-alasan tertentu, kata Nabi, fa ilal ka'bain, maka silahkan panjangkan sampai kepada mata kaki. Nah, itu paling moderat nih. Nah, jadi ada tiga sudut pandang ya. Sudut pandang pertama totalitas, pokoknya setengah betis. Nah, kalau sudah ke bawah itu isbal. Nah, kalau isbal haram, neraka, tidak dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pandangan berdasarkan satu hadis. Pandangan yang kedua, isbal nggak apa-apa, panjang sampai menyapu jalanan nggak apa-apa, Abu Bakar juga nggak apa-apa, asal tidak dalam konteks kesombongan. Boleh, yaitu Abu Bakar begitu. Kata Nabi, Anda enggak, gitu. Karena Anda tidak sombong. Jadi ukurannya di sini adalah isbal itu kesombongan, gitu ya. Di luar yang dua sudut pandang itu, yang tengah-tengah ini, silahkan berpakaian celana atau gamis atau sarung setengah mata kaki. Itu setengah mata kaki atau ila nisfis saq dalam teks hadisnya. Saya nggak mau setengah mata kaki, maunya kemana? Ke bawah dikit, kemana? Sampai mana? Kata Nabi, silahkan ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Mungkin rata-rata kita itu yang paling pas ya sampai mata kaki itu ya,
jadi mungkin pantas dilihatnya dan lain sebagainya. Tapi itu soal pilihan, silahkan. Boleh teks hadis begitu, silahkan. Gitu. Yang penting jangan menuduh orang lain yang salah, kita aja yang benar. Tidak, di dalam hadis itu memang ada pilihan-pilihan. Itu satu, berkaitan dengan masalah ukuran pakaian, ya. Kemudian apalagi yang diperintahkan oleh Nabi SAW di hadis yang kemarin, yang panjang itu banyak, ada 10 poin, tapi terkait dengan pakaian. Yang saya ingin kutip hanya terkait dengan pakaian. Kemarin kita sudah sampaikan poin-poin yang 10 itu. Yang terkait dengan pakaian ada kalimat fa'aslihu rihalakum. Nah, ini supaya bukan pakaian, kalau di sini ini kendaraan, rihalakum, kendaraannya. Jadi baguskan kendaraannya. Jadi kalau ada orang pakai mobilnya Mercedes, Alfa, Jaguar, Maybach, apalagi yang mewah-mewah itu yang harganya belasan bahkan puluhan miliar, memang ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Yaitu fa'aslihu rihalakum. Silahkan perbaiki. Kalau zaman dulu tuh cari kuda yang paling bagus, yang juga harganya miliaran. Bahkan kalau kuda sekarang, kuda yang suka dipakai untuk lomba pacuan kuda itu kan punya paspor segala macam, gitu. Nggak ada. Jadi yang namanya kuda seperti itu nggak punya KTP, dia punya KTP, punya paspor, itu luar biasa itu. Dan itu harganya juga miliaran juga. Kita lihat yang memenangkan di Olimpiade orang Timur Tengah, ditanya kudanya berapa, 40 miliar harganya, lebih mahal daripada Mercedes berapa kali lipat itu. Nah, itu sesuai dengan teks hadis Nabi, fa'aslihu rihalakum, baguskan kendaraan Anda, wa aslihu libasakum, dan juga baguskan pakaianmu, libasakum. Jadi pakaian juga ya oleh Nabi diperintahkan untuk berpakaian yang bagus, hatta takuna ka'annakum syammatun finnas, sehingga Anda seperti pada posisi yang gagah hebat, bahkan memiliki karakter sendiri dengan pakaian itu. Kalau sekarang ini pakaian menjadi uniform. Kalau tentara, oh begitu pakaiannya, polisi begitu pakaiannya, ini orang kantor pajak, oh pada begitu pakaiannya, orang Kemenak, oh begitu pakaiannya. Jadi mungkin ini mereka kalau melihat teks hadis ini atau kelompok-kelompok tadi, uniformnya itu terkait dengan syammatun, sebuah karakter tertentu, ciri tertentu. Itu dalam budaya Arab, syammatun itu katanya kalau bulan itu kan harusnya mencorong gitu, tapi ada yang hitam-hitamnya, itu syammatun juga disebutnya. Atau ada sesuatu yang kelihatannya putih semua, tiba-tiba ada yang hitamnya persis. Kalau dalam diri manusia itu tai lalat gitu, mukanya bersih sekali gitu, putih, tahu-tahu ada nempel tai lalat, wah itu syammatun, ciri. Nah, dalam konteks pakaian, syammatun itu adalah karakter pakaian yang menjadikan seseorang itu gagah, lalu kemudian tampil dan mempunyai karakter, punya ciri, itu syammatun, ya. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berpakaian-pakaian yang bagus, berkendaraan-kendaraan yang bagus. Itu dalam teks hadis di sini. Lalu apakah nggak boleh pakaian yang jelek? Pertanyaannya kan gitu. Nah, pakaian yang jelek bagaimana? Dikatakan oleh Nabi SAW tidak dalam pengertian itu jelek, qabih, tidak. Tapi disebut sebagai orang yang meninggalkan yang bagus-bagus tadi, tetapi milih yang sederhana, pantas, cocok, itu lebih bagus lagi. Nanti di akhirat, kata Nabi, diganti dengan sesuatu yang sangat bagus. Bahkan disuruh milih mau yang mana yang paling baik, ambil. Karena di dunia dia tinggalkan pakaian-pakaian yang bagus itu, walaupun dia mampu, dia sederhana. Tapi bukan karena pelit, ya. Ada orang kan sederhana, tapi bukan sederhana sebenarnya, pelit, karena nggak mau mengeluarkan supaya nggak kelihatan oleh orang punya, sehingga nggak mau dimintain orang. Itu lain ceritanya. Sederhana itu untuk dirinya, tapi sesuatu yang baik diberikan kepada orang, luar biasa. Karena teks Al-Quran kan begitu. Al-Quran itu menyebut bukan sebuah kebajikan,
lan tanalul birra, sekali-sekali bukan sebuah kebaikan, al birra, kecuali dia memberikan sesuatu yang terbaik yang dimiliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak dikatakan sebuah kebaikan amaliyahnya itu ketika dia memberi sesuatu yang jelek. Kita punya pakaian banyak, ini yang sudah jelek-jelek, yang sudah nggak dipakai-pakai, berikan kepada orang lain, sedekah, pahala, berpahala, tapi tidak termasuk kebajikan. Walaupun berpahala, kemudian juga mendapatkan ya karunia, barokah dan sebagainya, insya Allah ya apapun yang diberikan kan ada maknanya, ada nilainya. Tetapi menurut Al-Quran, lan tanalul birra, bukan termasuk model kebajikan, kecuali kalau yang diberikan itu yang baik. Beli pakaian yang bagus, wah saya 5 misalnya, BHS nya yang bagus. Kalau BHS yang sekarang itu kan model-model, ada BHS yang Cosmo yang cuman hanya harganya 300-400 ribu, ada yang BHS yang sampai harganya, saya tanya teman itu berapa, bagus banget pakaiannya itu, sarungnya, oh 25 juta katanya. Jadi sarung, harga sarung itu sekarang ada yang 25 juta. Nah kalau beli, punya duit banyak, 5, nah yang 4 kasihkan orang, 1 dipakai, itu kebajikan. Selain ya tentu pahala sih tetap dapat, sepotong kurma saja itu kebaikan, pahala di sisi Allah. Tetapi kalau yang punya kita banyak, yang diberikan yang jelek-jelek, itu bukan sebuah kebaikan, meskipun tetap berpahala. Nah begitu juga orang yang memiliki banyak harta lalu kemudian dia menunjukkan yang kesederhanaannya bukan karena pelit, nah itu adalah kebaikan. Tetapi kalau memang dia bukan sederhana sebetulnya karena pelit, tidak mau dilihat orang punya harta sehingga nanti jangan-jangan dimintain orang dan sebagainya, nah itu lain motivasinya. Nah, ya. Jadi hal-hal seperti ini mesti dihindari. Nah kemudian dari satu sisi, dari sisi yang lain tadi ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Innallaha yuhibbu ayyara athari ni'matihi ala abdihi. Jadi Allah senang melihat orang yang menampakkan nikmatnya yang diberikan oleh Allah. Itu Allah senang gitu. Allah senang kepada orang tawadhu, tapi Allah juga senang kepada orang yang menampakkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ya kalau punya mobil bagus ya dipakai gitu ya, ditampakkan, bukan disimpan lalu ditutup gitu, juga dipakai. Punya rezeki banyak ya tunjukkan, dibagikan juga kepada orang sebagian, dinampakkan itu saya punya rezeki. Kalau orang bersedekah ke masjid ya cuman paling mungkin 10 ribuan, 20 ribuan, wah saya 100 ribuan, dilipat-lipat 5 lembar, ada yang begitu tuh. Saya dulu, tapi sudah lama sekali itu, ada orang luar biasa, sampai karena sering ngajak makan setelah sholat Jumat kalau jadi khatib, saya sampai tanya, saya bilang, Pak, saya mohon maaf, mata saya ini nakal, walaupun lagi menjelang naik mimbar gitu, saya suka liatin Bapak, kalau Bapak itu ngisi kotak amal itu rasanya lembaran minimal 5 lembar 100 ribuan dimasukin ke kotak amal, luar biasa saya bilang gitu. Nah itu punya cerita banyak katanya. Saya kadang-kadang di luar itu ngasih ini itu untuk kesenangan tuh nggak pakai pikiran soal berapa uang habis. Masa untuk masjid saya cuma 100 ribu, 200 ribu, ada yang begitu. Nah itu dia menampakkan bahwa dia punya rezeki, ya kotak amal walaupun yang tromol lewat ya 500 ribu, 1 juta gitu, itu ya, karena apa? Dia mampu, dia punya. Nah Allah di sini senang melihat orang yang menampakkan rezekinya, pakaiannya bagus, kemudian kendaraannya bagus, rumahnya bagus, mewah dan sebagainya. Apa? Menampakkan itu, tapi tidak boleh pelit. Untuk dirinya mewah-mewah, untuk orang lain kalau ngasih itu tadi, sehingga dicap oleh Allah bukan sebuah kebaikan. Sebuah kebajikan itu pernah dipraktekkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu punya peternakan, karena dia kan disebut kalau istilah sekarang itu highwayman, orang yang ada di pegunungan.
Gitu. Kadang-kadang dulunya itu sebelum masuk Islam, sebelum ketemu Nabi, dia menjadi semacam pembegal lah gitu. Itu katanya begitu dalam sejarah Ibu Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi setelah masuk Islam luar biasa itu. Begitu ada sahabat-sahabat datang, dicari unta terbaik, kambing terbaik, sapi terbaik, dihidangkan. Sampai-sampai pelayannya itu setengah protes. Tuhan, ini kan yang Tuhan paling sayangi, yang sangat luar biasa baiknya. Nah, kenapa Tuhan sembelih? Nah, dia katakan begini, saudara, katanya. Pada harta itu berserikat 3 hal. Apa itu? 1, buat dirinya, pemiliknya, jadi berserikat dengan harta. Yang kedua, takdirnya. Yang ketiga, ahli warisnya. Gitu. Nah, karena harta itu punya saya ingin dong menikmati hartanya itu. Kapan saya perlu harta ini, kambing ini? Nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, untuk jadi tunggangan saya, untuk jadi hidangan saya. Sekarang saya dahulukan dia. Nah, itu milik saya. Yang kedua, kata dia itu, ahli waris, bersarikat juga dengan harta kita nih. Nah, kalau sudah jatuh ke ahli waris, kalau dibuat kebaikan bagus, tapi kalau dibuat ribut antara ahli waris jadi fitnah, bahaya. Bahkan dalam beberapa keterangan itu, termasuk hadis Rasulullah itu, almarhum, apakah orang tua kita, siapa gitu di dunia ini, siapapun itu, di hari tertentu, di dalam hadis itu ada malam Jumat, malam Lebaran, dan beberapa kali di beberapa keterangan lain bahkan tiap malam bisa itu datang ke rumahnya. Nah, ke rumah itu dia teriak, apakah penghuni rumah saya ini mereka tahu, ingat kepada saya dan seterusnya. Kalau dia mengirim Al-Fatihah atau apa, dia gembira betul. Kalau tidak, dia pulang nangis. Ingat tidak, apalagi kirim-kirim Fatihah dan sebagainya, nggak ada gitu. Itu ahli waris tadi, bersarikat. Jadi kalau nggak oleh kita, maka oleh ahli waris harta itu. Yang ketiga, bersarikat dengan takdir. Jadi harta itu boleh jadi takdirnya bertambah atau hilang. Nah, saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada pembantu-pembantunya, karyawan-karyawannya, tidak ingin harta saya menjadi semuanya itu lalu menjadi fitnah oleh ahli waris, atau menjadi habis karena takdir. Maka saya dahulukan sebagian yang saya senangi untuk nanti saya ambil depositonya di akhirat kelak. Itu katanya soal harta. Karena besok lusa sudah memasuki Ramadan, ya ada hadis yang sepertinya biasa saya sampaikan ini, mengingat kita semua akan masuki bulan Ramadan. Bulan itu adalah barangkali dalam kehidupan kita bulan diskonnya sebuah produk, kalau istilah kita belanja, yakni ketika kita beramal, amaliyah kita diganjar, diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan karena itu maka kemudian siapkanlah diri kita secara fisik, secara mental untuk masuk ke bulan Ramadan. Karena itu doa Nabi kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, kemarin sudah lewat, kemudian bulan Sya'ban yang sekarang sudah di ujungnya ini, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Sampaikan umur kita ya Allah kepada bulan Ramadan yang beberapa hari lagi ke depan, dan juga sampaikan umur kita semua kepada Ramadan yang akan datang. Itu karena yang memiliki, yang mengetahui, yang maha tahu tentang ajal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, tapi kita berdoa sebagaimana doanya Nabi supaya umur kita sampai kepada bulan Ramadan, dan juga kita berharap sampai kepada Ramadan yang akan datang. Nah, kenapa? Karena bulan itulah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan fi masiwa. Siapa yang melakukan pendekatan dengan sebuah kebajikan apapun bentuknya, sedekah apa, bahkan sedekah itu kan tidak harus selalu harta, tapi ucapan-ucapan yang baik itu sedekah.
Kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat-kalimat thayyibah itu kalau dalam konteks keagamaan, kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, itu sebagai sebuah sedekah. Dan di dalam ruas jari-jari kita, kaki, tangan, tulang, semuanya itu kan ada 360 persendian. Dan setiap hari dalam hadis Nabi yang pernah kita bahas lalu, itu diperlukan atau memerlukan sedekahnya. Nah, kalau kita nggak bisa sedekah dengan harta karena terbatas harta kita, ya sedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dengan kalimat-kalimat thayyibah, wah udah sering. Iya, dengan menolong orang. Menolong orang dengan cara apa? Mengangkatkan misalnya sesuatu yang berat, kelihatan ada ibu-ibu belanja, kita angkat, itu sedekah. Menolong orang, menyeberangkan jalan dan lain sebagainya, sedekah. Banyak sekali. Kulli ma'rufin sedekah. Setiap yang baik, kata Nabi, itu adalah sedekah. Dan sedekah pada bulan Ramadan, kebaikan pada bulan Ramadan, itu disamakan derajat pahalanya dengan wajib gitu. Waman ada fardhatan fihi kana kaman ada sab'ina fardhatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina fardhatan fi ma siwa, adalah sama dengan 70 kali lipat dibandingkan dengan di bulan yang lainnya, fi ma siwa. Jadi satu kali kita sholat maghrib begitu bulan Ramadan, setara nilainya dengan 70 kali sholat maghrib di bulan yang lain. Setara nilainya ya. Ini namanya fadhail. Kita harus bisa membedakan antara yang substansi, yang jauhar itu substansi, dengan yang fadhail atau keutamaan. Jangan sampai orang begitu ke Mekah, di Mekah itu sholat satu kali berbanding 100.000 kali di tempat lain. Jadi begitu sholat maghrib di Mekah satu kali, wadah sama dengan 100.000 kali sholat maghrib di kita di rumah. Kalau gitu nggak usah sholat lagi. Bukan begitu. Yang substansinya bukan, tapi yang fadhailnya, keutamaannya, kelebihannya, keunggulannya, itu derajatnya memang sangat tinggi. Di bulan Ramadan begitu, 70 kali lipat. Bahkan kalau dibandingkan dengan misalnya di bulan lain, bisa mencapai 700 kali lipat, kata Nabi, ila sab'i dhi'fi mi'atin. Jadi sampai berlipat-lipat kali, sampai kepada 700 kali lipat. Ini luar biasa. Jadi kesempatan yang baik. Nanti bagaimana bentuknya? Ya, ada yang amaliyahnya ibadah tadi itu, kewajiban dan seterusnya. Ada amaliyahnya yang mal, harta. Apa yang harta itu? Nabi mengatakan, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, itu pahalanya bukan sekedar maghfirah dari Allah, dapat ampunan, tetapi juga mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang diberi makan itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang diberi makan itu. Jadi pahalanya seperti pindah, tetapi tetap dia dapat pahala seperti pindah. Ya, kita misalnya 2 kali lipat pahalanya dapat dari orang itu, tapi orang itu tidak berkurang, kata Nabi seperti itu. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan khutbahnya kayak begini, itu sahabat tuh angkat tangan lah, interupsi, setengah protes. Ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat itu, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi shaim. Tidak semua kami mampu bersedekah, berbuat, memberi makan seperti itu. Yang punya uang, yang punya harta enak, tapi kami ini golongan yang tiap hari diberi makan orang, bagaimana caranya? Nggak ada kesempatan lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, yu'tillahu hadza tsawab man fattara shaiman ala tamratin
au mazqati labanin au syarbati ma'in. Allah memberi pahala yang sama kepada orang yang memberi makan walaupun hanya sebutir kurma. Jadi biasanya diundang orang buka bersama, dapat kurma 3 dibungkus pakai plastik kecil. Ya, 1 dimakan, 2 dikantongin. Besok ada orang yang mau berbuka, kita kasih 1, pahalanya sama gitu. Dengan orang yang ngasih berbuka puasa banyak itu sama, pahala memberi makannya sama. Nanti kualitas itu ada lagi tambahannya, tapi sama kata Nabi. Au mazqati labanin, atau susu yang sudah dicampur. Ya, susu itu kan murni mestinya dari perasaan binatang atau hewan yang memang menghasilkan susu, katakanlah unta atau sapi atau kambing. Tapi ini sudah dicampur. Ya, kalau kita kan hampir semua dicampur semua itu. Atau di Timur Tengah misalnya, yang sudah dicampur itu yang sudah jelek gitu. Au syarbati ma'in, atau hanya seteguk air saja, air putih, nggak ada apa-apanya, air putih aja, air putih biasa, sama pahalanya katanya begitu. Itu kalau ibadah maliyah. Jadi ibadah ada yang berbentuk ibadah seperti biasa, ada bersedekah dalam bentuk maliyah, tadi itu memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Dan satu lagi ibadah di bulan Ramadan itu dalam konteks sikap, perilaku, dan barangkali menyangkut mentalitas gitu. Apa itu? Ada di dalam teks hadis itu, di satu hadis tadi, satu rangkaian hadis pidatonya Rasulullah SAW di akhir Sya'ban, yaitu man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu minan nar. Siapa yang bisa meringankan beban pembantunya, stafnya, anak buahnya, karyawannya di bulan Ramadan ini katanya, itu dia mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Konteksnya sekarang ini kan orang di bulan Ramadan itu bukan meringankan pembantu atau staf, kadang-kadang menambah beban gitu. Biasanya kan minum 1 gelas air, apakah kopi atau teh atau susu pagi-pagi, nggak banyak-banyak, paling 2 gitu, 1 air putih, 1 kopi, 1 gelas, 2 gelas. Tapi di bulan Ramadan itu begitu berbuka, ada kopi, ada teh manis, ada air putih, ada kolak, ada es buah, ada macam-macam. Jadi gelas, piring itu berserakan begitu banyak. Lalu bagaimana meringankan beban pembantu? Malah menambah beban. Para ulama menyebut kalau begitu maka berikan dia THR, berikan dia hadiah lebaran yang besarannya ya lebih besar lah, kalau bisa dari gajinya 2-3 kali lipat, sehingga hukum meringankan beban pembantu itu atau staf atau karyawan itu ada, itu tetap. Jadi khaffafa an mamluki, dan itulah yang menyebabkan seorang bisa itqun minan nar. Itu antara lain ya ibadah di Ramadan itu. Mari kita isi nanti Ramadan kita itu dengan ibadah yang mudah-mudahan ibadah itu memberikan kita makna yang luar biasa dalam hidup spiritualitas kita. Dari satu sisi, dari sisi yang lain mereduksi, membuang dosa-dosa kita. Karena puasa itu pada hakikatnya dalam filosofinya adalah menarik manusia yang mungkin sudah miring-miring di jalan itu gitu, mestinya di rel yang benar tapi udah miring-miring, dari imanensi yang serba relatif menuju proses transendensi yang serba mutlak dengan cara melarutkan diri dalam pengalaman dan pengamalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ibadah itu bukan saja dialami, dilaksanakan, tapi didalami, dirasakan, dinikmati. Insya Allah fisik kita sehat, mental kita sehat, spiritualitas kita juga sehat. Nah, dengan cara-cara demikian itulah manusia pada saatnya nanti ketika Ramadan selesai, maka masuk 1 Syawal disebut dengan Id al-Fitr. Ada yang menyebut kembali kepada fitrah, ada yang menyebut kembali kepada makan. Kembali kepada makan secara fisik ya, tapi kembali kepada fitrah yang asali, yang suci, yang bersih juga iya. Kenapa? Karena fisik kita ditempa,
mental kita dibina, spiritualitas kita dikuatkan dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Jadi menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrah yang hakiki itu. Dan tentu cara-cara seperti itu yang harus betul-betul kita siapkan secara mental. Karena itu Nabi berdoa supaya diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya fisik kita, mental kita, spiritualitas kita siap. Dan ketika kita menyiapkan diri untuk itu, maka itulah yang disebut dengan orang yang marhaban, mengucapkan selamat datang kepada Ramadan, sehingga orang yang gembira memasuki Ramadan, harramahullahu jasadu anin niran. Jadi orang yang gembira memasuki Ramadan, maka jasadnya akan terhindar dari siksa api neraka. Kenapa? Karena tadi fisiknya disiapkan, mentalnya disiapkan, spiritualitasnya juga disiapkan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk kali ini, karena kita akan masuk ke bulan Ramadan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dari salah bicara atau ada yang tersinggung, dan kita insya Allah memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rezeki kita, umur kita, kesehatan kita, keafiatan kita, sehingga betul-betul Ramadan menjadikan kita menjadi orang yang berpribadi baik, menjadi lebih baik. Bahkan ketika selesai Ramadan juga kebaikan-kebaikan itu menjadi modal kita untuk menempuh kehidupan menjadi lebih baik, karir kita juga lebih baik, rezeki kita lebih baik, dan harapan-harapan hidup kita tentu saja juga lebih baik. Demikian, terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.